Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudahhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila yaumil jazaa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala izinnya, atas segala ridhonya. Juga Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Selawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Haji Abdul Khalik dan juga para jamaah, Ketua DKM kita Bapak Ustadz Wahyu Ridwan, Ustadz Reja Septiandi, Bapak Haji Arif, Bapak Haji Ripo, Bapak Asep Saputra, dan juga jamaah-jamaah yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Udah lama kayaknya kaku nyampe ini saya. Udah gak jadi ustadz soalnya. Iya, bekerja jadi gak jadi ustadz. Pak Haji mohon maaf saya gak bisa hadir. Tadi HP-nya Pak Haji kenapa itu? Udah saya angkat kok suaranya gak ada. Saya bingung disuruh ngapain ini saya. Ya akhirnya saya WA, Pak Haji mohon maaf suara Pak Haji itu nggak nyambung ke saya, jadi saya angkat tuh halo, nggak nyambung juga. Alhamdulillah beliau WA, tolong suruh ngisi, jadi mendadak nih Pak, anggap aja Pak Kiai Haji Saman Mai, ya tuanya hampir sama. Sebenarnya belum ada persiapan. Cuman ya karena hafalan saya itu ya tukang mandiin jenazah, jadi emang tetap aja mandiin jenazah. Ibu nggak usah bingung, pokoknya sampai dari rumah ke masjid begitu ngelihat saya, ya tentang mandiin yang membungkus itu aja Bu, nggak usah bingung-bingung. Ya pasti emang tentang mandiin jenazah. Enak kan Bu ya kalau ada ustadznya yang masing-masing ngambil porsinya untuk ceramah, enak ya Bu, jadi tahu ya. Jadi ustadz-ustadz lain nggak pernah nyampein kayak saya gini Bu, ya, soal mandiin jenazah, ya siapa yang mau dimandiin gitu udah siap. Kemarin baru habis mandikan paman saya yang terakhir di daerah Pedati hari Sabtu pagi, meninggalnya Jumat sore sekitar jam
5:30 di Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis. Ya alhamdulillah, walaupun keadaan pagi-pagi habis sholat subuh langsung saya mandiin Pak. Ya karena saya berangkat jam 8:30 itu udah berangkat. Beliau dimakamkan jam 9 pagi, jadi saya nggak bisa ngiringin. Gitu ya. Ini saya mau memberikan satu tentang pelaksanaan memandikan jenazah yang saya mau wakilin nih. Saya lebih condong kepada Bapak Asep Saputra nih. Jadi Pak Asep Saputra walaupun diam-diam beliau sudah bisa, jadi saya kasih buku risalah kecilnya saja dulu, nanti kitabnya baru saya serahkan. Ya. Ini sebagai ringkasan ya tulisan dari guru saya Bapak Ahmad ya tentang tuntunan saat musibah datang dan penyelenggara jenazah. Pak Asepnya mana Pak Asep? Pak Asep. Udah dikasih ijazah tuh Pak, buku kecil aja dulu ya, bisa Pak Asep baca, nanti untuk selanjutnya buku ini akan saya serahkan kepada Pak Asep ya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau nunjuk Pak, kalau udah niat di hati gitu ya, di hati kita nih punya feeling atau punya rasa bisa menjadi amanah, kayaknya Pak Asep Saputra. Udah 3 bulan yang lalu saya pikirin Pak Asep. Jadi setiap yang latihan di sini nggak ada, ya. Nggak ada, begitu ada yang meninggal dipanggil nggak mau. Pak Yanto apa Pak Yanto? Ya biar berdua nanti Pak Yanto, Pak Asep. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya kita kembali kepada tentang jenazah. Saya sudah menyampaikan tentang hal-hal yang dilakukan setelah memandikan jenazah. Ya. Apa saja yang harus dipersiapkan ya untuk jenazah yang perlu kita urus. Karena ini nggak mudah Pak ya. Nggak mudah dan nggak bisa orang itu mengurus jenazah sembarangan ya. Jadi harus ada ahlinya, kemudian juga rukun dan syaratnya sudah tahu antara yang wajib dengan yang sunnah, dan juga beliau amanah ya. Kebetulan Pak Asep udah amanah jadi imam juga nih ya, imam masjid kita ya. Nah ini gambarnya seperti begini Pak, cuman nggak kelihatan ya, kalau di videoin kelihatan tuh gambarnya kayak gini ya. Ya. Nah ini dipersiapkan Pak, diantaranya kain kafan yang cukup, kapas, kemudian juga tempat pemandian ya yang kuat. Kita sudah punya pemandian yang baru, kemudian juga tempat ya. Tempat dan posisi untuk memandikan jenazah ini yang pertama harus bisa tempat yang kira-kira agak sedikit luas, kalaupun nggak luas banget gitu ya posisinya, tidak menunjukkan bahwa posisi itu harus menghadap kiblat, tidak ya. Jadi untuk memandikan itu boleh saja menghadap kemana juga ya, kalau memang tempatnya tidak memungkinkan, kecuali tempatnya memungkinkan bisa menghadap kiblat itu boleh, lebih baik ya. Tapi kalau nggak ada ini tidak diwajibkan, kecuali sholat jenazah dengan memakamkan jenazah itu harus menghadap kiblat. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Nggak ada sholat jenazah nggak menghadap kiblat ya. Begitu memakamkannya juga nggak boleh, wah ini tempatnya darurat Pak, nggak bisa menghadap kiblat gitu. Ya cari tempat yang lain, itu harus diusahakan ya. Jadi itu yang wajib. Kemudian
Yang pertama, ya ini yang pertama posisinya Pak Asep ya. Cara yang benar dalam memandikan jenazah itu meliputi hal-hal yang wajib maupun yang sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di tempat pemandian atau dipan, ya, tempat tidur kecil cukup untuk jenazah, ya, di suatu ruangan yang sudah disiapkan atau tertutup, ya, agar tidak dilihat oleh orang-orang yang hadir dan menyaksikan. Dengan lebih sempurna jenazah dapat dimandikan, ya, baik di suatu ruangan di kamar, ya, ataupun ruangan semacamnya, ya. Jadi, artinya di kamar ini Pak umpamanya di depan lalu lalang orang, jangan sampai kita menutup jalan untuk memandikan jenazah, gitu ya. Kemudian maksudnya di kamar ini ada ruangan seperti garasi mobil, ya, ruangan tamu, ya. Kalau rumah saya garasi mobil nggak ada, motor aja sempit, jadi di ruangan tamu bisa gitu. Yang penting air bekas memandikan jenazahnya itu ada buat ngalir ke depan, gitu ya. Nggak jadi masalah, basah sedikit bisa dipel. Itu tujuannya apa Bu? Ya, agar tidak terkena sinar matahari. Ya. Jadi kalau memandikan jenazah tidak ada atapnya, di ruangan terbuka, hanya samping kiri kanan depan belakang yang ditutup. Tiba-tiba matahari sedang panasnya, itu tidak boleh. Hukumnya haram, ya, kita memandikan jenazah terkena sinar matahari. Itu ya Pak Asep ya. Jadi di Depok 2 ini jalanan udah banyak yang lebar, ya. Kalau kira-kira memang ruangan tamu, ruangan yang enggak ada, boleh di kamar boleh. Yang penting saluran air yang bekas memandikannya itu bisa mengalir. Bapak belum pernah melihat, ya, jenazah ibu-ibu atau bapak-bapak ini yang meninggal dimandikan di dalam kamar. Padahal ruangan tamunya ada, ruangan garasinya ada, tapi tetap dia ngambil di dalam kamar, di kamar almarhum atau almarhumah. Boleh Pak, boleh, ya, nggak ada larangan. Bahkan mazhab Hanafi mengatakan itu lebih baik. Ada lagi paham-paham yang lain, ya. Cuman kan kita risih Pak, ya, namanya mandikan jenazah gitu ya. Jadi boleh saja di antara tempatnya di kamar, di ruangan tamu atau di garasi. Yang penting jangan terkena sinar matahari. Itu yang pertama. Ya, proses yang kedua, memandikan jenazah hendaknya hanya dihadiri oleh keluarga atau orang yang langsung terlibat atau yang khusus dalam proses memandikan jenazah tersebut. Ya. Jadi keluarga, ya, yang lebih utama nih ya Bu ya, yang lebih utama keluarga, anak, istri atau suami, ya. Kalau istri atau perempuan yang dimandikan, ya, menantu yang suaminya atau menantu kita yang laki tidak boleh, ya, tidak boleh, haram. Kemudian kalau menantu perempuan enggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya, kalau ada jenazahnya laki-laki, orang tua atau bapak-bapak, menantu yang perempuan tidak boleh, ya, kecuali menantu yang laki, itu saja. Jadi tidak semuanya keluarga itu boleh Pak, gitu ya.
Jadi yang diharamkan adalah menantu laki-laki atau menantu perempuan, tergantung dia meninggalnya. Kalau anak boleh, ya, anak perempuan, anak laki boleh, karena itu kewajiban, ya. Kenapa Pak boleh, kan anak yang meninggal bapaknya, kok anak perempuan boleh? Kenapa? Nah, dalam garis besarnya laki-laki boleh memandikan istrinya ketika istrinya itu meninggal dunia. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita belum pernah, ya, belum pernah dari ujung Waru sampai ujung Johar saya mandiin, belum pernah istrinya meninggal suaminya yang mandiin, ya enggak, ataupun ngikut, enggak. Sebaliknya juga demikian, ya. Tapi ya, kalaupun nggak kuat atau takut dipandang orang, ya bagaimana dihindari fitnahnya, itu kan yang meninggal lakinya kok istrinya ikutin meninggal, mandikan gitu ya. Orang kan ada aja yang mesti. Untuk menghindari itu maka dianjurkan setelah jenazah bersih, ya, baru disirami atau disyaratkan untuk memandikan dengan air yang bersih, ya. Nah, itu kebanyakan ya Pak ya, kalau suaminya yang meninggal, istrinya itu udah siap sarung tangan, udah luar biasa ya, dia udah ngerti ya. Pak Ustadz, nanti kalau giliran mengistinjakannya biar saya yang mengistinjakan gitu ya. Nah ini luar biasa, saking berani dan saking benar-benar cinta dan kasih sayangnya itu dilakukan, walaupun itu mengistinjakan, ya, mensucikan, ya, dari jenis-jenis najis, ya. Luar biasa, memang harusnya seperti itu, ya, bahkan lebih utama dan lebih baik. Jadi aurat ya tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya, kecuali orang yang dikhususkan untuk memandikan, karena dia sudah dijamin tidak akan bisa mengumbar aib atau menjaga daripada amanah. Itu Pak Asep ya. Jadi dan diusahakan ya, jenazah itu walaupun dari keluarga yang ikut memandikan, ya, baik anaknya yang perempuan atau anaknya yang laki, kalau bisa ya kain penutupnya itu dibantu untuk tidak terlihat aurat. Jadi kita menggosokkannya, ya, di badannya itu ditutupi oleh penutup yang betul-betul tertutup, ya, lebar, artinya tidak kurang bahannya. Kalau kurang kan kainnya nggak ada lagi, ya, cari ke sono dan nggak ada persiapan, ya. Kemudian jenazahnya terlihat ya oleh orang yang menyaksikan atau yang ikut memandikan. Ini tidak boleh Pak, dan hukumnya berdosa besar, ya, hukumnya berdosa besar, ya. Ini sangat-sangat penting sekali petugas untuk memandikan jenazah ini, untuk menutupi aurat jenazah itu jangan sampai terlihat dengan orang yang membantunya, ya, baik itu keluarga. Itu ya. Kemudian dalam keadaan tertutup tersebut dan memproses jenazah orang tersebut adalah yang memang dibutuhkan bantuan, ya. Jadi umpamanya gemuk, ya, nggak bisa kita mandiin sendiri, untuk membalikan, memiring kirikan, memiring kanan, ya, untuk dibersihkan bagian punggung, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kan dicelentangin gini ya, kemudian dimiringkan, itu berat Pak, ya, kalau orang yang gemuk, ya. Jadi boleh kita mengajak teman, kalaupun enggak keluarga, gitu Pak Asep. Jadi saya pernah mengajak kakak sama yang kembar itu namanya siapa sih Pak? Panggilnya kakak sama dede aja ya.
itu udah bisa dia sebetulnya pasif. Jadi nanti kalau umpamanya ya ada yang meninggal, kemudian juga istilahnya perlu bantuan, panggil aja kakak sama dedek ya. Atau di sini juga Pak Adang juga sudah berani, Pak Adang Kodrat ya. Pak Adangnya pulang kampung ya, gitu Pak Haji ya. Pak Haji Holik juga bisa ya, Pak Haji Holik juga bisa ya untuk membantu. Jadi nanti nggak ada Pak, nggak perlu kita takutin ya. Kalau saya ajarin berani gitu ya, apa yang harus kita takutin ya. Padahal ini pahala yang besar loh ya. Jadi tanpa disadari dengan kita membantu ya penyelenggaraan jenazah untuk mengurus, kita bisa mengambil ilmunya Pak tanpa diajarin. Oh caranya begini, caranya begini. Saya mau belajar enggak, tahu-tahu pelatihan aja gitu ya. Nah, kalau waktu saya memang ditunjuk langsung dari Wali Kota Depok ya. Pada zamannya Haji Muhammad Idris pertama itu ada pelantikan khotib-khotib Jumat untuk di lingkungan sampai 183 masjid dari mulai Depok sampai Kampung Limo, Peruyung ya, perbatasan Pemda sampai ke daerah Tapos. Tapos masih Depok juga Pak Haji ya? Oh itu. Hanya buat ini doang Pak. Sampai kayak gitu pelantikan. Saya dulu masih mantan didaftarkannya oleh Bapak Sarwanto ya. Sekarang alhamdulillah beliau masih ada Pak. Alhamdulillah Pak Sarwanto yang daftarin saya ke wali kota. Kemudian saya dapat lembaran terakhir untuk pelantikan khotib dan jenazah. Alhamdulillah dapat piagam Pak ya, alhamdulillah. Ternyata yang nggak disangka-sangka gitu ya, nggak disangka-sangka. Ini kalau sekarang di kita tidak ada Pak, sudah dihapus di MUI Depok. Kebetulan saya punya sahabat Ustadz Wawan Ridwan yang khotib di sini juga, yang orang apa sih namanya, Warujaya, tinggalnya dekat kantor kelurahan Mekarjaya di sana, Warujaya. Dia kebetulan ketua MUI, diwakili dengan Ustadz kita juga, yaitu yang pernah khotib di sini juga ya. Itu kalau dia untuk daerah Beji dan sekitarnya, kalau nggak salah Ustadz siapa yang dulu datang ke sini ya, putih-putih orangnya itu. Jadi dimohon, dianjurkan ya, kayak saya ini untuk mencari regenerasi ya, regenerasi untuk bisa membimbing dan mengajarkan orang untuk bisa mengurus jenazah ya. Walaupun di dalam agama ya, langsung saja, walaupun di dalam agama tidak diwajibkan ada gurunya Pak ya, tidak diwajibkan ada gurunya seperti kayak orang sholat harus ada imamnya, wajib. Seperti anak sekolah harus ada gurunya, itu wajib gitu. Kalau ini jadi kalau berdasarkan apa, silsilah turun temurun gitu Pak Haji ya. Jadi harus ada regenerasi. Udah MUI Depok udah nggak ngurusin ini Pak, ngurusin kota Depoknya aja udah nggak kepegang ya. Kota Depok sampah ya udah nggak kepegang, boro-boro ngurusin buat orang pelatihan jenazah udah nggak bisa ya. Udah nggak ada programnya kalau saya lihat ya. Itu jadi saya dianjurkan untuk bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang akan bisa menggantikan kita. Apalagi saya lagi sibuk begini nih ya, istilahnya dulu Pak Haji waktu masih muda, Pak Haji Arif, Pak Haji Holik ya, Pak Haji yang lainnya kerja. Kalau saya malah sebaliknya ya, udah tuanya Pak Haji pensiun ya. Kalau dulu merantau kemana-mana dalam satuan ya, dikasih kesibukan. Sekarang
ya, dikasih kesibukan buat ibadah nih Pak Haji. Ya alhamdulillah ya, bisa gabung ke masjid kita ya, bisa gabung ke masjid lain ya. Beliau luar biasa ya, bisa apa namanya memberikan satu contoh buat kita ya. Jangan bapak-bapak istilahnya yang merasa nggak sibuk tapi pura-pura sibuk ya. Ya pura-pura sibuk, masjid jarang, ya sholat berjamaah jarang, ya pengajian jarang. Jadi yang sibuk ya benar-benar sibuk. Pak Wandi, Pak Teddy, Mas Teddy itu, Pak Helmi itu kelihatannya masih sibuk. Ya wajar kalau beliau jarang berjamaah. Ya Pak Teddy walaupun di depan rumah memang bisa berjamaah tiap waktu di sini ya, kerja dia gitu kan. Nah bagi bapak-bapak yang keluasan waktunya senggang, ambil kesempatan itu Pak ya. Jadi bukan kita hanya sekedar apa namanya merasa bahwa sholat itu di rumah itu juga bisa ya, memang nggak apa-apa, tapi kita ambil kesempatan itu untuk meraih pahala Allah yang lebih besar. Ya, kalau kita nggak biasakan kayak gitu, terus aja Pak, sampai kita dikasih kesibukan lagi ya bisa malas-malas juga gitu akhirnya ya. Jadi tergantung pada diri kita masing-masing, betul Pak Ji ya. Iya, kita masing-masing gitu. Jadi kita lebih cinta kepada ibadah itu di masjid dibandingkan kita ya kalau di rumah itu sewaktu-waktu memang ya. Kita pulang ke sorean ataupun lagi keadaan yang nggak bisa kita hadir ke masjid, itu memang harus, nggak boleh dipaksakan, dan hukumnya juga seperti itu. Nah keterangannya ya sebab terkandung pada tubuh jenazah terdapat cacat atau luka, ini yang disebut aib nih ya. Dan ini ditutupi ya semasa hidupnya dan ia tidak pernah terlihat oleh orang lain. Cacatnya ini nggak pernah terlihat orang lain ya. Dia di rumah kebetulan dia tutup. Nah, yang tahu siapa? Keluarga. Itu keluarga ya. Kemudian yang mau memandikan jenazah ini belum melihat gitu, belum pernah tahu kalau si A atau si B ini yang meninggal orangnya ada aibnya gitu. Nah, ini sangat hati-hati ya, sangat hati-hati. Ini pasti akan ngalamin gitu. Atau orang yang memang di tubuhnya itu dibutuhkan untuk bantuan ya seperti dokter ya, ataupun orang-orang yang keluarga yang tahu gitu. Jadi caranya bagaimana ya, keluarganya memberitahu dulu kepada orang yang ditunjuk untuk memandikan jenazah, Pak atau Bu, ini mohon maaf ya, anak saya atau ini saya, cukup dengan kita yang ngasih tahu ya. Jadi jangan, kalau bisa ya, jangan sampai keluarga-keluarga yang lain yang ikut takziah bisa menenggak gitu, jangan. Pokoknya orang serumah ya. Unsur yang demikian ya disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk senantiasa menjaga atau tidak menyebar luaskan aib tersebut. Nah, jadi ini besar Pak ya, besar manfaatnya. Dan ini masih banyak keterangan yang lainnya, cara-caranya di buku kutipan itu mungkin ada penjelasan dari hadis dan sebagainya ya. Nah, ini hanya keterangan dulu. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, Ibu diperhatikan. Terlebih dahulu melenturkan ruas-ruas persendian. Artinya apa Pak? Ya, memberikan satu kemudahan untuk kita mengurus jenazah. Kan setiap orang meninggal itu pasti kaku Pak ya, kaku
kaku sekali, itu susah untuk diluruskan ataupun melemaskan persendian-persendian daripada siku, kemudian jari-jari ya. Jadi kalau udah kram begini, apalagi yang kena, maaf, yang punya penyakit stroke ya, ketika dia belum meninggal tangannya lemes Pak, lemes, cuman nggak ini aja, apa sih namanya, lemah gitu Pak Haji ya, lemah. Tapi ketika dia meninggal itu langsung kaku ya, kaku. Nah, ini harus bisa diluruskan caranya. Nah ini ada caranya ya, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Ini udah kaku dulu dipaksain gitu pletek ya. Jangan, itu nggak boleh ya, harus pelan-pelan. Kalau bisa minta minyak ya, itu lebih enak ketika saat baru meninggal ya, belum kaku ya, keluarganya itu sebetulnya, keluarganya gitu. Pak nanti meninggalnya di malam, jangan sampai kaku ya, terus keluarganya ngasih pakai minyak baby oil untuk diurut, jangan sampai dia kaku ya. Kan kalau udah tidak ada ruhnya itu, dia sudah meninggal ya, 5 menit kemudian sampai setengah jam atau 1 jam itu udah keras Pak, udah kaku ya, cepat sekali. Nah, apalagi mandiinnya besok jam 9 Pak atau jam 8, lebih keras lagi. Nah ini tugas yang memandikan jenazah ini repot gitu, kadang-kadang bajunya belum dibukain ya. Ibu lihat ya, mau ibu-ibu kayak bapak-bapak yang meninggal di mana, tukang jenazah pengurus jenazahnya ini panggilnya mau nguburnya besok, meninggalnya tadi sore jam 5 ya, pagi-pagi datang ke rumah, Bu tolong ngurus jenazah keluarga saya ada yang meninggal. Udah tahu dengar pengumuman ya, itu udah kaku. Dan jarang sekali begitu meninggal dapat pengumuman, ya udah tahu kan tugas dia gitu, refleks ya. Kalau memang udah tahu tugasnya, tanya Pak Parno, tugasnya tugas Pak Ade nih, belum ada yang gantiin. Begitu dengar berita meninggal dunia, buru-buru saya datang gitu. Kadang-kadang alhamdulillah belum dikasih tahu, tadi baru mau ke sana, ya udah tahu saya. Karena saya mikirnya kalau besok dimandiin tuh keras Pak gitu. Jadi saya usahakan datang duluan ya, supaya besok saya nggak sibuk bukain bajunya. Kan ada yang nggak bisa, keluarga juga Pak ya, ada yang nggak bisa. Itu tugas, sebetulnya tugas ya, tugas. Nah, mentang-mentang kita disuruh mandiin jenazah besok aja, jarang ada yang datang, memang jarang ya. Mungkin saya bukan apa namanya, bukan menunjukkan kebisaan, tapi secara logika saya itu kalau saya mandiin besok kerasnya minta ampun diginiinnya, dan itu nggak boleh dipaksa, dan kita sulit mandiinnya. Untuk menggosokkan ketiak, siku itu kan harus kena semua ya, harus, kalau dalam sholat namanya kena basuh ya, kena gosokan ya, nah air sabun, kena air bidara ya, kena air kamper, itu air gitu perlu untuk pewangi-pewangi, kalau perlu dicampur dengan minyak wangi atau parfum yang tidak mengandung alkohol ya, agar wangi. Yang ketiga ya, terlebih dahulu melenturkan ruas-ruas persendian tulang-tulang si jenazah yang sudah mengeras atau kaku, yaitu persendian dari kedua tangan dan kaki ya, dan kaki. Apalagi ya pokoknya banyaklah, setiap manusia meninggal itu pasti berbeda-beda. Itu rahasia utama atau buat orang yang mengurus jenazah. Dan keterangannya caranya dengan melenturkan kedua lengan bawahnya ke arah kedua lengan atas. Nah, artinya disedekapin gitu ya, disedekapin gini.
kalau kita kan pas meninggal itu pasti keluarganya juga tangannya diginiin terus ditutupin, kalau dia lemes diikat ya, terus dagunya juga ya, ketika dia agak sedikit terbuka langsung ambil sorban ya, ataupun kerudung yang tipis yang halus, jangan yang kasar, kemudian diikat sampai ke ubun-ubun ya, tujuannya supaya jangan nganga ya, gitu. Udah nganga matanya melek ya kasihan begitu orang yang ngelihat dibuka tutupnya. Jadi kalau takziah itu Pak ya, ini adab ya, adab ketika kita datang ke rumah duka ya, teman kita, kerabat kita ya, teman dekat kita ya, dianjurkan untuk melihat mukanya ya, untuk melihat wajah ya, gitu. Supaya apa ya, kesatu ya, kalau teman dekat nih Pak meninggal pasti 2 hari 3 hari kita kebayang-bayang ya, kebayang-bayang Pak. Saya lagi waktu jatohin lagi jatohin sapi sama Pak Helmi itu waktu habis pelatihan di rumah, kebayang-bayang Pak ya, kebayang-bayang wah tenaga Pak Helmi hebat juga kayak matador juga jadi kebayang gitu waktu Pak Helmi ngejatohinnya itu, kebayang tuh ya, apalagi orang yang kita deket kemudian meninggalkan kita itu langsung dibuka. Nah jadi kalau melihat matanya terbuka ataupun mulutnya agak nganga, dikasih tahu sama keluarganya ya, biar bisa ditutup ya gitu. Terus kalaupun mau diusahakan ya dipejamkan matanya gitu. Itu nggak sulit, boleh kita, yang penting ininya diikat dari dagu sampai ubun-ubun, diikat, ditarik pelan-pelan ya, makanya kainnya yang lentur, yang tipis seperti sutra ataupun kerudung wanita itu kan lemes ya, apalagi sorbannya Pak Haji itu lemes, jangan sorban yang begini, sorban begini mah keras nggak bisa diikat, yang kayak kerudung ya itu bisa. Nah itu baru ditutup ya, ditunggu sampai jenazah itu akan dimandikan besok ya, atau nunggu petugas datang dan menghadap kiblat. Jadi sunahkan untuk menghadap kiblat, naruh jenazahnya itu ya. Kemudian yang cara berikutnya ya, setelah melenturkan ataupun melemaskan tulang-tulang persendian dari tangan, jari-jari dan kaki, dan kalau perlu ya ada sedikit lututnya yang kaku, yang sudah ketarik gini, diluruskan ya, diluruskan sampai jenazah itu sempurna lurusnya seperti sudah dimandikan atau dikafankan ya, seperti kayak gitu. Nah, ini tujuannya ya, satu juga untuk mempermudah mengukur tinggi atau panjangnya jenazah tersebut ya, tidak kurang ya daripada apa yang kita persiapkan. Jadi kalau sudah diluruskan begitu kan ya, enak ngukur bahannya gitu. Kadang-kadang kalau tidak disempurnakan begitu dalam keadaan tertutup ya, persendiannya masih kaku ataupun agak kelipet, kita ukur ya sesuai dengan jenazah ya, diukur. Pas begitu selesai dimandikan ternyata kurang bahannya, nah ini susah Pak, susah, menyulitkan. Jadi
Sebetulnya teori-teori kayak gini walaupun ditulis seperti ini, itu caranya jangan sampai ketika kita mengukur bahan itu kurang ya. Padahal kita udah lebihin, umpamanya ini jenazah segini nih, jenazah ya. Jenazah segini. Udah kita lebihin 1 jengkal di depan, 1 jengkal di kaki gitu ya. Ketika jenazah selesai dimandikan, ditarik ke atas. Palanya nggak bisa diikat di sininya, ditarik ke bawah, kakinya nggak bisa diikat. Akhirnya gimana? Kita nyambungnya susah, ya. Bahan udah dipotong, nyambungnya susah, mau jahit dulu, ya. Ribet, ya. Ini menyulitkan buat kita. Akhirnya nanti sama orang-orang yang melihat, sama keluarganya, iya. Ya orang kan bisa aja ngomong. Ini mah bukan ahli jenazah, ini cuman berani doang gitu ya. Ada aja omongan. Ya itu menjaga juga ya Pak Ji ya. Iya menjaga juga. Jadi tujuannya diluruskan ya. Jangan sampai ketika kita ngukur begitu udah selesai kainnya kurang sedikit aja nih. Istilahnya baru ada segini, ada lebihnya. Masya Allah. Ngikatnya susah. Boleh nggak diikat? Boleh. Ya, tapi ketika diturunin hati-hati, ya hati-hati ketika diturunin di kuburan, ya dibuka, ya ternyata lepas, ya auratnya kelihatan, ya ini tujuannya, makanya diikat serapat mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki itu talinya itu sampai 5 Pak. Pertama di ujung kepala, yang kedua dada, yang ketiga bagian perut, yang keempat bagian lutut, ya. Kemudian yang kelima ujung kaki. Kan 5 iketan. Gitu Pak Syef ya? 5 iketan. Itu udah bagus ya. Bisa 4, bisa, nggak boleh nggak ada sunnahnya harus 2, 3, 4, 7. Banyak ikatannya juga nggak apa-apa, cuman yang ribet orang yang bukanya di dalam. Begitu ikatannya banyak amat ini, udah ini ikatnya ikat mati lagi ya. Wah supaya nggak ngebuka diikat mati Pak, udah gunting, ya udah ribet. Iya, itu jadi semuanya ada caranya untuk mempermudah orang yang juga nurunin jenazah. Kan syaratnya harus dibuka lagi ya. Dari kalau ininya kita dibuat dari saripati makanan atau dari tanah kembali ke tanah ya gitu ya. Nggak dibuka nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak diharamkan jenazah dikubur terus kain kafannya talinya nggak dibuka, nggak apa-apa ya. Dan nggak ada ajarannya harus dibuka ya. Langsung dimiringin ke kiblat ya, mau diajankan mau tidak itu nggak jadi masalah ya. Langsung ditutup kemudian berdoa di atas cukup ya, itu syaratnya. Jadi dalam sunnahnya dalam rukunnya, pertama memandikan jenazah, yang kedua ini fardu kifayah ya, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, yang keempat memakamkan jenazah. Tidak ada sunnah harus diajankan, nggak wajib ya. Dibuka kain kafannya atau talinya kemudian diciumin bumi, nggak wajib ya. Nggak wajib ya. Ataupun nggak dicium Pak nanti kita dosa, nggak ada dosanya. Yang berdosa itu kalau jenazah nggak dimandiin, nggak disolatin, nggak dikubur, itu yang dosa. Ya, paham ya? Jadi gitu. Jadi tidak usah ribet-ribet. Ini pengurus jenazah ngasih tahu orang gitu. Itu disolatin harus begini, jangan. Ya. Jadi yang kita lihat aturan buku. Pak ada orang mandiin jenazah begini, jangan kita ikutin, paham dia biarin aja. Kalau saya ngambil yang sunnah dan yang wajib udah ada di sini, jadi nggak ribet gitu, nggak usah ditambah-tambahin ya, biarin aja. Dia mau pakein payung-payungan, dia mau pakein sorban nggak apa-apa, hanya dengan satu syarat,
Tidak boleh membungkus jenazah itu menyamai daripada perempuan. Ini ada dasarnya. Tidak boleh mengurus jenazah menyamai atau mirip dengan pakaian perempuan. Kok begitu Pak? Kan sama-sama dibungkus. Iya, sama-sama dibungkus. Mau 2 lapis, mau 3 lapis juga nggak jadi masalah. Ya. Kayak wudhu Pak. Kan disampaikan rukun wudhu juga. Pak, kalau kita wudhu hanya 1 kali basuh sah nggak? Sah. Kan gitu. 2 lebih sah. 3 mantap. Kan gitu. Ya. Jadi kalau sampai 3 kali mantap. Tujuannya bukan daripada rukun wudhu itu harus 2 kali atau 3 kali. Yang penting terbasuh. Ya. Bapak Ibu mau wudhu, ya, kemudian ya 1 kali saja cukup. Tapi yakini dalam hati terbasuh enggak sendi-sendinya, ya. Sikunya, kemudian lempengan sininya. Ketika air mengucur basah sih, ya. Jadi wudhu itu wajibnya bukan karena kena basah, tapi karena usapan atau basuhan di tangan kita. Jadi air ngucur, kita ambil, dibasuh, kemudian diputar sampai siku, ya, dibalik, kemudian sela-selanya juga terkena. Karena ancamannya barang siapa yang wudhunya tidak terkena basuh dengan sela-selanya, maka sholatnya tidak sah. Dan bahkan di akhirat nanti akan terjilat oleh api neraka. Itu aja Bu. Jadi wah iya, daripada nggak sah, daripada terjilat api neraka, nanti lebih bagus 3 kali. Kalau 3 kali masih ragu juga, jangan diterusin. Kata Habib Musid, nggak dapat sunnah. Betul ya Pak ya? Nggak dapat sunnah. Dianjurkan sunnahnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, masih sampai 5 kali digini-giniin, udah nggak dapat sunnah. Itu bukan wudhu namanya, ya, cuci tangan. Gitu. Nah begitu juga ketika kita mengurus jenazah, sama ya. Orang udah mati nggak boleh disepelekan, mau pangkatnya apa, apalagi ya maaf, saya itu udah sering ya mandikan jenazah orang-orang yang khusus, orang-orang yang penting, ya. Kita lebih menghormati, gitu. Jangan di jenazah, ya. Itu Pak, ya Bu ya. Dan kemudian yang keempat, ya. Letakkan kain penutup di atas auratnya, ya. Kain penutup ibu kan biasanya pakai kain panjang Bu ya, kain panjang yang belang, kain batik, ya, batik Pekalongan, ya. Itu letakkan, ya, kain penutup di atas auratnya. Jika jenazahnya laki-laki maka ditutup, ya, mulai dari pusar hingga lututnya. Kemudian adapun jika jenazahnya perempuan maka ditutup dari dada hingga lututnya. Kain penutup tersebut dimasukkan atau disiapkan atas dan bawah pakaiannya dan dilingkarkan penutup tersebut di antara aurat, ya. Jadi artinya dilingkarkan itu ditutup, ya, ditutup. Kalau seandainya kainnya itu, ya, tidak menutupi sampai atas, ya, sampai kepala, maka kain itu diambil 2 helai, ya. Jadi separuh dari perut ke kaki, kemudian dari batas aurat ke kepala. Jadi bisa ketutup, begitu caranya, ya. Kan kain ada yang pendek-pendek, ada yang panjang, nggak sesuai gitu kan. Kebetulan jenazahnya panjang atau tinggi, ya, sehingga menyulitkan untuk menutup. Kita siapkan kain, ya. Ini Bu ya.
Dan kemudian yang kelima, setelah auratnya tertutup, barulah menanggalkan atau membuka pakaian-pakaiannya, seluruh pakaian, ya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi. Nah, ini kalau jenazahnya mau dimandikan, pakaiannya belum dibuka, gitu ya. Jadi, nah, tugas kita yang memandikannya itu bawa gunting, persiapkan bahan-bahannya dulu. Nah, jadi kadang-kadang mau terburu-buru gitu kan, main gunting aja penutup auratnya belum disiapin, ya kelihatan juga auratnya ya. Jadi disiapin dulu penutupnya ya sama keluarganya. Jadi bajunya belum dibuka ya. Buka di tempat pemandian nggak apa-apa ya. Jadi sebelum dibuka, jenazah dimiringkan ya. Kita usahakan, ini teori ya. Kita usahakan, walaupun tidak dijelaskan di dalam buku Ahkamul Janaid ini secara mendetail, tapi dengan dasar kita mempunyai amanah ya sebagai petugas jenazah, maka kita perlu mengevaluasi bagaimana aibnya ini jangan sampai terlihat oleh, atau tubuhnya ini jangan terlihat oleh orang lain. Ya, itu. Paham ya Pak Asep ya? Paham ya? Jadi saya kembali bertanya kepada Pak Asep. Kira-kira siap Pak Asep ya? Alhamdulillah. Kita berdoa buat Pak Asep ya, di ujung saya ini ya. Semoga Pak Asep diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mengurus jenazah untuk mendampingi saya ya, yang mudah-mudahan, karena ini adalah kebutuhan kita bersama Pak ya. Jadi tidak bisa kita menunjuk orang sembarangan ya kalau bukan pada ahlinya. Jadi kalau udah ada persiapan seperti ini, kita lega Pak, nggak usah jauh-jauh nyari tukang mandiin kan gitu. Mudah-mudahan saja Pak Asep lebih baik dari saya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dapat menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Masjid Darul Rahman seperti imam. Jangan kayak saya ditunjuk jadi imam namanya doang, orangnya nggak pernah jadi imam ya. Belum ya. Makanya saya wakilkan kepada Bapak Ustadz Jakaria ya. Beliau imam rawatib kita. Kita doakan mudah-mudahan imam-imam kita selalu ikhlas dalam menjalankan tugasnya, ridho untuk memimpin jamaah, dan juga kita doakan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu 10 menit tepat jam 6 pagi. Terkait dengan memandikan jenazah, tadi dikatakan sebagai rukun. Mungkin juga tentunya ada mayat atau jenazah yang tidak perlu dimandikan, langsung dikuburkan. Oh iya. Tidak juga melaksanakan itu. Kira-kira dalam hal apa saja yang seperti itu, dan bagaimana pula terhadap orang yang meninggal dalam kondisi dia sudah badan suci bersih, dia meninggal di masjid misalkan yang sholat, ketika sudah tidak ada hadas lagi, sudah bersih. Ngapain mandi lagi itu bersihkan? Kalau udah bersih langsung aja pakai kafan kan, kuburkan. Apakah yang harus juga seperti itu? Kita demikian terima kasih. Ada lagi? Biar sekalian. Mic yang ngasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau dimandikan posisikan cuma dibalut kain kapan kan? Ya, betul. Tidak membawa benda apapun. Nah, seperti kejadian kakek saya dulu saya kecil, dia meninggal, keluarganya lupa dia memakai gigi palsu. Dan itu gimana Pak? Jika memang terbawa di dalam kubur, itu aja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua aja dulu ya, saya jawab nih. Ya, saya jawab pertama dari Pak Haji Arif ya, tentang orang meninggal yang tidak dimandikan ataupun dia sekaligus disekolahkan, maksudnya langsung dikubur gitu Pak Haji, seperti orang mati syahid ya. Di sini ada rukun sholat jenazah ya. Yang pertama, hukum sholat jenazah itu untuk orang muslim ya. Syaratnya pertama dia muslim. Yang kedua ya, yang wajib disolatkan ya, yang wajib disolatkan. Pertama muslim ya. Kemudian yang kedua dia bukan meninggal dalam keadaan syuhada, itu perlu dimandikan dan disolatkan. Kemudian yang ketiga, anak yang dilahirkan ya dalam keadaan hidup kemudian baru 2 hari ataupun baru 2 jam terus meninggal, itu perlu dimandikan ataupun disolatkan. Nah, orang yang lahir nih, bayi yang baru lahir dalam keadaan hidup sempurna ya, ini yang wajib disolatkan dulu ya. Baru 2 jam atau 1 jam tiba-tiba bayi tersebut meninggal, maka perlu dimandikan dan disolatkan. Kemudian yang ketiga ya, orang yang wajib dimandikan yaitu mu'alaf ya, dia udah masuk muslim ya, walaupun mu'alafnya itu hanya baru ya, baru nih sholat zuhur, ada orang mu'alaf, pernah ngerasain nggak di sini? Dulu zamannya Pak Haji Rosidin merasakan, saya ikut ya. Ada mu'alaf, dan mu'alaf itu ketika mu'alaf itu ada saksi, 2 orang saksi ya, yang bisa menjelaskan bahwa orang ini sudah masuk Islam. Ada 2 orang saksi ya. Pertama dimu'alafkan, dikasih rukun-rukun sholat, rukun-rukun Islam, agar dia nggak kaku, walaupun sholatnya itu baru bisa dengan gerakan atau Fatihah ya. Jadi itu utama Pak. Sebelum ilmu-ilmu yang lain ya, syarat untuk melaksanakan ibadah itu yang pertama diajarkan untuk berwudu dengan sempurna, kemudian diajarkan sholat, kemudian dia bisa membaca Fatihah, kemudian dengan gerakan-gerakan sholat. Ini mu'alaf walaupun baru 1 jam itu harus dimandikan dan disolatkan. Dan yang kelima ya, orang yang meninggal dalam keadaan sholat ya, di masjid ataupun di rumah ya, dalam keadaan sholat itu harus dimandikan dan juga disolatkan. Jadi ada 5 porsi ya, orang yang meninggal di masjid lagi jadi imam atau lagi jadi makmum ya, dalam ukurannya dia sudah syuhada ya, sudah digolongkan oleh orang yang mati syahid karena dalam kebaikan dalam melaksanakan ibadah. Tuh. Dalam melaksanakan ibadah itu perlu
Nah, dan yang nggak boleh dimandikan ataupun disolatkan, bukan nggak boleh, ya, langsung dikubur gitu Pak Haji ya, langsung dikubur. Pertama sekali yang paling besar adalah ketika orang itu meninggal gugur dalam peperangan. Gugur dalam peperangan itu wajib atau harus dikubur dengan baju pakaian, tidak perlu harus pakai kain kafan. Pak, nggak dimandiin, nggak usah, ya, udah pahalanya besar sekali dia, ya, gugur di dalam pertempuran itu nggak boleh dimandiin, langsung, ya, dikubur, bahkan nggak disolatkan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, orang mati bunuh diri, ya, orang Islam mati bunuh diri, ya, gantung lehernya diikat di pintu, ya, tahu-tahu udah nggak gantung, ya, turunin, panggilin Pak Asep tolong mandiin, beritanya udah ketahuan, wah, jangan Pak Asep, ya, ini melanggar, ya, jadi serem ya Bu ya. Serem kalau ada orang meninggal bunuh diri, baik gantung diri ataupun memotong urat nadinya. Itu haram untuk dimandikan dan haram untuk disolatkan. Paham Pak ya? Paham. Yang ketiga, orang melahirkan atau dalam kategori keguguran, ya, beda Bu ya, melahirkan sama keguguran beda Bu ya, beda nggak Pak? Tahu dari mana? Nah kan Bapak laki-laki, nggak Pak? Ya Bu, beda ya, melahirkan dengan keguguran beda. Gitu. Kalau keguguran, ya, kalau keguguran itu ada yang sudah berbentuk janin, ada yang belum, tergantung daripada kandungannya, ya, kandungannya yang kira-kira masih muda, baru 4 bulan, ya, ataupun 3 bulan, ya, itu baru berbentuk gumpalan, ya, baru berbentuk gumpalan daging, ya, daging yang akan menjadi manusia. Itu tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ataupun kegugurannya ini sudah berbentuk janin tapi sudah meninggal di dalam rahim, ya, itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya, langsung kenapa? Dikapankan tidak? Ya boleh, kalau dikapankan boleh, istilahnya supaya jangan kelihatan, pasti dibungkus, nggak mungkin dikardusin Pak Haji. Maksudnya begitu Pak Haji ya. Iya, mentang-mentang nggak dimandiin masukin dalam kardus, buang, jangan, ya, disempurnakan. Ini sudah berbentuk, ya, ataupun, ya, masih berbentuk daging, tetap ketika kita mau menguburkannya disempurnakan, cuman nggak dimandiin, ya, ya, paling dihilangin kotoran itunya lah, dibersihkan, itu bukan berarti dimandikan, dihilangin kotoran darah-darahnya, ya, kemudian dibungkus yang rapi, ya, lalu dikubur, nggak apa-apa, ya, tuh. Kemudian keguguran sudah lahir, ya, sudah meninggal dari dalam rahim ibunya, itu tidak perlu dimandikan, ya, dibungkus saja kemudian diantarkan ke kubur, nggak apa-apa. Oh, ya, dia sudah syuhada, ya,
Udah syuhada benar, itu berbandingannya sama dengan orang yang gugur dalam pertempuran. Gitu. Orang yang gugur dalam pertempuran. Tapi kadang-kadang masih kurang yakin juga Pak ya. Masih kurang ya yakin. Boleh dimandiin atau boleh disolatin, ya boleh aja kalau mau ya. Ada syarat ya, paham yang berikutnya ya. Kalaupun dia sudah meninggal di dalam rahim, kemudian sudah jadi wajah manusia ya, boleh dikatakan sudah sempurna dah ya, sudah sempurna. Kita kan nggak tahu meninggalnya udah berapa hari ya kan ya. Terus ada aroma yang tidak sedap ya, kalau yang meninggalnya baru tadi sore belum bau itu ya. Tapi kalau yang meninggalnya udah 3 hari seminggu di dalam rahim ibunya kemudian lahir, ya pasti aromanya nggak sedap, dia sudah membusuk di dalam gitu ya. Nah, ini harus teliti ya. Boleh disolatin, boleh dimandikan, boleh, enggak pun enggak jadi masalah karena sudah tergolong syuhada. Kecuali dalam tanda kutip ya, orang yang gugur di dalam medan perang pertempuran itu benar-benar tidak boleh dimandikan, langsung dimakamkan ya. Terus pertanyaan yang kedua ya begitu Pak Ji ya, masalah tentang pemasangan gigi palsu. Gigi palsunya saya tanya dulu, dari emas, dari mutiara, atau dari apa? Dari plastik? Kagak apa-apa Pak, nggak usah dicopot. Dari plastik, kecuali dari emas, dari perak, dari mutiara, copot Pak. Boleh dihibahkan kepada Pak Asep. Pak Asep, ini gigi emas Pak Asep. Tahu gramnya saya nggak tahu berapa, ya, saya kasih Pak Asep. Cuci yang bersih Pak Asep, bawa ke toko emas gitu. Belum, jangan dibuang, mentang-mentang gigi dibuang. Oh, gigi emasnya Pak Asep. Bukan masalah gigi, cincin nih Pak. Laki-laki suka pakai batu cincin kayak saya, iketannya emas ya, kuning banget gitu kan, emas. Kemudian ada orang meninggal, dicopot ya, dicopot, dihibahkan kepada Pak Asep, nggak apa-apa gitu ya. Disimpan juga boleh ya, itu disimpan juga boleh ya. Jadi dicopot Pak, kecuali ada 3 ya, pasang gigi emas, pakai emas putih, emas kuning ya, kemudian pakai mutiara ya, itu harus dicopot giginya ya. Dan gigi palsu itu cuma nempel Pak, nggak bakalan sampai ke akar-akarnya, enggak, cuma nempel. Saya pernah seperti itu. Tapi kalau gigi palsu bukan dari emas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cincin juga kalau bukan dari emas nggak apa-apa. Oke, laki-laki dijarang tidak boleh pakai emas. Kalau punya emas, kalung, cincin, ya, gigi palsu disimpan aja Pak. Suatu saat dipakai doang gitu ya. Kira nyengir, giginya kuning banget mengkilat gitu ya. Itu mantep banget Mas. Ya, jadi itu ya. Harus dimandikan, dibersihkan ya. Baik, itu saja. Gitu Pak, ya toh ya. Ya. Konfirmasi tadi Ustaz. Ya. Yang Ustaz bilang mayat yang meninggal ketika perang. Tadi kan Ustaz bilang diharamkan untuk disolatkan. Kalau dikonfirmasi kembali, saya tahu salah paham Ustaz masalah disolatkan itu. Ya. Kan diharamkan kan untuk disolatkan. Iya. Nih Pak, mensolati orang yang mati syahid. Ini mensolati ya. Ini hukum mensolatinya ada juga ya. Dari Syekh Albani mengatakan mengenai hal yang terdapat banyak hadis yang cukup dipakai untuk sebagai syariat ibadah. Saya cukup menyebutkan sebagian di antaranya saja.
Hadis yang pertama dari Syahadat Ibnu Haddad radhiyallahu ya, bahwasanya ada seseorang dari kalangan Arab Badui yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia beriman dan mengikuti beliau. Setelah itu ia berkata, aku akan hijrah bersamamu. Mereka pun tinggal tidak beberapa lama. Setelah itu mereka berangkat mengarungi jalanan yang agak jauh ke tempat tinggal yang baru. Dalam keadaan karena perjalanan, maka orang tersebut ya telah gugur di dalam pertempuran, ya artinya berperang, ya telah gugur di dalam berperang. Hadis ini meriwayatkan oleh An-Nasai dan juga yang lainnya dengan sanad yang sangat sahih. Lengkapnya hadis tersebut dapat diajukan untuk menjadi bahan pegangan untuk umat Rasulullah, agar orang yang mati syahid sekalipun dia baru hijrah maka boleh disolatkan tapi tidak dimandikan. Iya, itu keterangan di Arab, Pak. Keterangan ini adanya di sono. Ya. Bagaimana kesimpulannya kalau terjadi di tempat kita, kita udah punya pegangan ini, gitu ya. Ini orang mau hijrah, ya. Kan kalau perang mah nggak mungkin, Pak. Ini yang saya ambil kesimpulan. Jadi jelas nggak? Ya jelas nggak? Nih saya ambil kesimpulannya gini, ya lebih enaknya nangkep gitu. Mungkin kalau dari ini kurang gitu ya. Atau bagaimana sih penjelasannya ya? Nih saya gambarkan. Terjadi di kita hal seperti itu, ya. Izin sama Pak Ustadz Jakaria, doain saya mau hijrah. Ya pindah dari tempat ini ke tempat yang baru, Bogor atau mana dah, pokoknya nggak tinggal lagi di Depok 2, rumahnya dijual. Ini hijrah namanya ya. Jadi hijrah itu berpindah ke tempat yang asal kepada tempat yang baru. Di dalam perjalanan ya tiba-tiba ada sesuatu kerusuhan. Ini bukan perang. Ya, kerusuhan. Bapak yang mau pindah itu ada di situ, nyampe, tiba-tiba terpanggil hatinya, ya, atau nggak bisa lewat. Persiapan Bapak apa? Nggak bela diri, mati konyol gitu kan Pak Haji? Ya, mau lewat mana? Akhirnya dengan spontanitas gugur di dalam situ. Gugurnya bukan karena gugur ketakutan, karena ia melawan juga mungkin gitu ya. Nah, berarti orang tersebut dihitung dari hijrahnya, Pak. Ya. Dalam perjalanannya itu belum nyampe ke tempat yang baru. Itu disebutnya hijrah dalam perjalanan gugur kemudian digolongkan syuhada. Tanpa disengaja. Orang tertabrak juga sama. Lagi jalan nyebrang ditabrak motor, tabrak mobil, meninggal seketika. Itu tergolong syuhada. Baru tergolong gitu. Ya. Tetapi harus dimandikan dan harus disolatkan. Pahalanya sudah tergolong syuhada. Pak, jenazahnya nggak lengkap, tangannya nggak ketemu, ya, kepalanya nggak ketemu, ya. Walaupun ada segumpal daging, tapi sudah dinyatakan bahwa ini si A. Bagaimana untuk ngenalinnya? Kalau itu jenazah keluarga kita, itu Pak, ya.
Nah itu wajib disolatkan ataupun dimandikan. Pahalanya dia sudah tergolong syuhada. Mati bareng kebakaran sama. Ini yang belum pernah terjadi. Kita dulu ditunjukin Pak, pada tahun 1994 daerah Ratu Jaya itu tabrakan kereta sampai kayak gini. Ngalamin nggak? Tahu ya? Itu saya udah kerja di situ, udah ngangkutin jenazah kayak gitu, makanya saya berani. Ada yang sepotong, ya. Kemudian ditunggu sampai berapa minggu, ya. Kalau yang udah bau mah ya sudah, syaratnya disiramin sama dibawa ke keluarganya, dipanggilin orang yang ahlinya, disiramin, dibungkus dengan kain kafan, disolatkan, walaupun itu hanya sepotong kaki. Ya. Kita mah yakin aja Pak, ibadah mah Allah yang menilai, betul nggak? Tapi syarat dan kewajibannya sudah kita laksanakan, asal jangan terbalik, ya. Orang yang gantung diri, keluarganya minta disolatin, kita yang punya tanggung jawab jelaskan saja, orang gantung diri haram disolatkan, gitu udah beres, udah Pak bawa aja ke makam, ya kan gitu. Jadi tegas Pak, jangan hanya mandang dari Pak Arif, wah Pak Arif pangkat, iya ada keluarganya, umpama Pak Haji contoh, kan contoh kalau bingung ya kalau nyontoin, iya menghormati Pak Arif, ya disolatin, yang dosa kita Pak, iya gitu ya. Jadi jelas ya, jelas. Oke, itu Mas ya. Belum puas? Datang ke rumah. Oke. Baik ya, kalau udah jam 6:06 saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif baca doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqi la ilaha illa huwa alaihi namutu biha al-muslim sallallahu ta'ala rahmatullahi wa karamih. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين. انك انت التواب الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه آمين. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين. اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم